Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah lillahi ta'ala la rahmatillahi alaina aina fazal subhi hadana fazal musalla insyaallah rahmatullahi alaina wa ala nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayya salimu alaihi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM Mushola Al-Aziz Kota Bengkulu beserta jajarannya. Yang saya hormati para jamaah, para hadirin yang hadir di subuh hari ini. Kembali kita mengulangi kajian kita pada subuh yang kedua ini. Jadi di video kita ini disebutkan ini subuh yang kedua, ketiga, keempat. Nah sebenarnya itu tadi kajian yang dibaca surat Al-Baqarah 50 sampai 54 ya tadi. Itu luar biasa itu. Tapi insya Allah pada 2 kali subuh lagi kita sampaikan. Karena kita kemarin janji surat At-Tin. Nah kebenaran besok kan ini lagi ke Pagar Dewa. Hari Minggu menuju Pagar Dewa. Nanti kita hari Senin kita membahas tentang penyembahan patung anak sapi oleh kaum Nabi Musa. Nah kali ini kita kembali kepada tema yang kemarin yaitu surat At-Tin. Nah, jadi dibaca dulu Pak Bondo satu ayat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tinni waz-zaituni wat-turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun khairun mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alayhissallahu bi'ahkamil hakimin. Syukurallahul azim. Jadi surat Wat-tini waz-zaituni wat-turi sinin ini sangat familiar nih. Kalau Pak Jun sering bawa ya Pak Jun ya. Ya. Jadi watini, wa itu kalau istilah ilmu naus Arab, ilmu bahasa Arabnya wa qasami. Artinya sumpah. Jadi aku bersumpah kata Allah ya. Tapi melalui Rasul via Nabi. Demi buah tin. Buah tin ini istilah ini Pak. Memang buah tin ini di Mekah itu ada. Nah buah tin ini adalah istilah yang diistilahkan oleh Allah dan Rasul mengatakan perempuan. Nah, itu. Kemarin kan kita sudah cerita tentang perempuan. Jadi kita jelaskan lagi. Kemudian watin kan, wazaitun dan buah zaitun. Nah, dan demi buah zaitun. Kalau watini tadi adalah buah simbol perempuan, wazaitun itu simbol laki-laki. Makanya di dalam surah An-Nur dijelaskan pohon yang penuh berkah yang di dalamnya adalah minyak, namanya zaitun, itu tidak tumbuh di barat, tidak tumbuh di timur, tidak di utara, tidak di selatan, tapi dia tumbuh. Jadi buah tin di sini artinya perempuan. Perempuan di sini, nah seperti ini contoh.
Kemarin kan kita sudah bahas tentang apakah batal wudhu seorang laki-laki, seorang perempuan suami istri, atau kita dengan orang lain jika sudah bersenggolan. Artinya laki-laki perempuan apakah batal wudhunya jika dia bersenggolan. Nah, kalau di mazhab Syafi'i, nyo hati-hati Pak, dibatalkan nyo. Jadi kalau sudah berwudu, mau istri mau anak, kalau perempuan bagi kita kan, atau laki-laki bagi mereka yang perempuan itu batal. Jadi berwudu lagi. Nah, gitu. Tetapi kalau dalam kajian tasawuf bahasannya berbeda. Yang dibahas itu adalah perempuannya itu, laki-lakinya itu. Makanya seketika kita melihat, nah ini kan laki-laki ini gitu nih. Kita ini adalah laki-laki dalam artian manusia laki-laki Pak. Kenapa kita dikatakan manusia laki-laki? Ada tandonya. Nah, tando itulah yang disebut laki-laki. Dalam bahasanya, bahasa terangnya kelamin itu Pak. Kelamin itu laki-laki. Kalau di perempuannya sama, di kelamin itu yang perempuan. Jadi kita adalah manusia laki-laki, mereka adalah manusia perempuan. Oleh karena tando tadi kan. Nah, seketika kita bersentuhan kulit, itu artinya kita menyentuh kulit manusia perempuan atau kulit manusia laki-laki. Dan itu tidak membatalkan wudhu, tidak merusak hati. Yang membatalkan wudhu seketika kita menyentuh perempuannya itu, ya, dan menyentuh laki-lakinya itu, baik secara fisik ataupun pemikiran ataupun perasaan. Makanya Umar bin Khattab dulu pernah, sewaktu beliau jadi khalifah, kan dia ngimam tuh. Jadi sewaktu dia lewat, dia lihat ada perempuan mandi, nempel basahannya itu. Jadi beliau tidak mau berdosa, artinya tidak mau kotor hati. Jadi perempuan tadi dialihkannya ke orang rumahnya, ke istrinya. Nah, sewaktu ngimam kebablasan dia teringat sewaktu dia sedang berhubungan. Langsung dia stop, berhenti, minggir. Digantikan oleh orang belakang itu. Setelah selesai, ada dua kelompok penanya. Kelompok yang pertama bertanya, Umar, kenapa tadi berhenti? Kata Umar bin Khattab, saya menyentuh perempuan. Ini kelompok yang paham. Oh iya, nah kelompok yang tidak paham, lah kami tidak melihat ada perempuan tadi di mihrab. Kok bisa kamu mengatakan menyentuh perempuan? Nah, jadi inilah di zaman Nabi pun sudah ada orang yang sudah paham, sudah ada orang yang belum paham. Jadi Umar itu bukan menyentuh kulit manusia perempuan, tapi menyentuh keperempuanan istrinya. Makanya beliau stop. Nah, pokoknya di sini dikatakan watini demi buah perempuan, itu maksudnya perempuannya, wazaitun. Nah, wazaitun ini di surat An-Nur, dia tidak tumbuh di barat, tidak tumbuh di timur, tidak di utara, tidak di selatan, tapi tumbuh. Dia menunjukkan kepada, ya maaf, kelaminnya laki-laki Pak. Kan tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, karena dia tumbuh. Nah, itu. Kemudian ayat kedua, waturisinina. Waturisinina ini artinya demi bukit sin. Nah, perlu kita tanya, bukit itu artinya sesuatu yang tinggi. Sedangkan sin itu kita temukan dalam surat Yasin. Yasin, ada kan? Nah, ya itu kalau dalam bahasa Arabnya itu huruf nida, huruf memanggil. Wahai sin, wal Qur'anil hakim, demi Quran penuh hikmah. Innaka, sesungguhnya engkau wahai sin, laminal mursalin, rasul yang dirasulkan, ala sirati mustaqim, di atas jalan yang lurus. Jadi surat Yasin itu adalah surat yang menjelaskan tentang sin. Sin itu adalah Muhammad. Makanya dalam salawat Badriyah, salatullah salamullah, ada kan?
Ala Toha itu juga nama Muhammad, ala Yasin Rasulillah itu juga Muhammad. Jadi waturisin ini artinya demi bukit Muhammad, demi ketinggian Muhammad. Nah pertanyaannya di mana itu bukit Muhammad, di mana itu ketinggian Muhammad? Nah itu kita temukan di ayat yang ketiga, wahazal baladil amin, dan negeri yang aman. Nah, kalau dilihat di dalam terjemahan itu negeri yang aman itu Mekah, Pak. Nah, padahal di Mekah itu kan kita tahu nanti Pak Jun akan mengalami itu. Hati-hati kalau dalam acara haji itu, Pak, masih ada orang yang mengambil hak orang, masih ada, Pak, Masih. yang mencopet, masih yang menipu, masih. Dan hati-hati juga kadang-kadang dalam tawaf itu telinga kita disikul, kalau sakitnya bukan main, Pak, didorong dan macam-macam itu dan sebagainya. Ternyata wahazal baladil amin, negeri yang aman itu bukan Mekah maksudnya. Nah, di manakah negeri yang aman ini yang seperti dituangkan pada surat At-Tin ayat 3? Itu di surat Al-Imran ayat 96-97 dijelaskan. Apa bunyinya? Inna awala baiti wudi'a linnasi lallazi bi Bakkah mubaraka wa hudalil alam fihi ayatu bainatu maqam Ibrahim man dakalahu kana amina. Jadi kata Allah oleh Rasul via Nabi, sesungguhnya, kalau sesungguhnya itu Yunian itu kan, sesungguhnya rumah yang pertama. Kalau rumah yang pertama itu berarti belum ada rumah sebelum itu, Pak. Aku yang membangunnya, kata Allah. Bukan tukang. Itulah rumah yang ada di negeri Bakkah. Negeri Bakkah itu, Pak, bukan Mekah, tapi negeri di luar sentor alam, ibu alam semesta. Bukan lagi negeri, alam semesta itu induknya dari situ, dari negeri Bakkah itu. Sesungguhnya rumah yang pertama aku membangun itulah rumah yang ada di negeri Bakkah. Rumah itu disebut Baitullah. Diberkati negeri itu, diberkati rumah itu, artinya tidak ada hawa, tidak ada nafsu, tidak ada dunia, tidak ada setan. Ya rumah roh, rumah gaib. Kalau sekarang ini kan ada hawa, nafsu, dunia, setan, karena ada tubuh badan jasad. Gitu. Artinya negeri Bakkah itu adalah negeri gaib, rumah ke rumah gaib, rumah kerohanian, rumah nur, rumah cahaya. Nah dikatakan lagi hudalil alamin, rumah itu adalah petunjuk bagi alam semesta. Kalau alam semesta nanti minta petunjuk, terutama alam semesta diri, seketika roh ini minta petunjuk, ya pergi ke rumah itu. Kenapa? Karena di dalam rumah itu ada orang yang membawa petunjuk, ada orang yang membawa agama. Dia adalah Rasul, namanya Muhammad. Tapi seketika kita mengatakan Rasul, tolong diingat, dalam kajian tasawuf ini Rasulnya bukan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu kan manusia sama dengan kita, yang lahir hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 571. Itu manusia, itu tubuh badan jasad, itu casingnya beliau. Kalau Rasul itu adalah yang di dalam dada beliau seketika nanti beliau lahir. Dalam bahasa itu rohnya lah gitu, nah rohnya Nabi Muhammad itu Rasul dia. Nah, fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim. Di dalam rumah itu ada ayat. Nah, seketika beliau berkata ayat, itu bukan tulisan ini maksudnya. Karena seketika Nabi Muhammad fihi ayatu, seketika Nabi Muhammad mengatakan itu kepada sahabat, di dalamnya ada ayat, bukan tulisan. Karena waktu itu catatan wahyu masih tertulis di kurma, batu-batu, kayu-kayu, tulang-tulang, belum ada juz, belum ada nama surat, belum ada ayat, apalagi buku, belum ada. Nah, rupanya ayat di situ adalah di dalamnya ada ayat. Ayat itu adalah roh. Roh siapa? Roh langit, roh bumi, roh alam semesta, termasuk roh kita. Makanya seketika Nabi Muhammad mengucapkan zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Nah, itu kan sahabat kan langsung tanya itu. Sedemikian itu kitab tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang beriman dan bertakwa. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kitab itu kitab apa? Dijawab oleh Nabi, Alkitabul Quran.
Kitab yang dimaksud adalah kitab Quran. Nah, sewaktu dia mengatakan kitab, ketika dia mengatakan Quran, jangan diartikan ini. Kembali kita katakan bahwa waktu itu belum ini, barangnya belum ada. Jadi langsung ditanya oleh sahabat lagi. Kalau tadi ya Rasulullah mahwal kitab, dijawab Quran. Ditanya, ya Rasulullah mahwal Quran, apa itu Quran? Baru dijawab oleh Nabi, jawaban itu adalah dalam surat Al-Ankabut ayat 49. Itu surat nomor 29 itu. Bunyinya begini. Bal huwa ayatu bainatu fi sudur al-ziyatul ilmi wa ma yajadu bi ayatina ila zalim. Kitab itu adalah Quran, Quran itu ayat dalam dada kamu. Tidak ada yang mendustakan ayat ini kecuali orang zalim. Jadi ayat yang dimaksud Nabi itu adalah roh. Tidak ada yang mendustakan roh ini kecuali orang yang zalim. Siapa orang zalim? Yang kita ceritakan kemarin, Fir'aun kepada diri, jiwa atau manusia kita. Itulah orang zalim yang sering membohongi, mengingkari. Kalau ayat tadi, roh tadi, diri kita tadi kan jujur. Seketika kita ngambil, dia katakan jangan diambil. Seketika kita berkhianat, jangan berkhianat. Tapi yang menyuruh dia untuk mengambil, berkhianat kan manusia tadi. Jiwa tadi, Fir'aun diri tadi. Itu. Nah, jadi di dalam rumah itu juga, di samping ayat, ada makom Ibrahim. Makom itu tempat tegak artinya. Jadi di situ sudah disebut nama Ibrahim. Lalu pertanyaannya, siapakah Ibrahim? Siapakah kita pada waktu itu? Jawabnya, Ibrahim itu imam. Di mana kita dapatkan jawabannya? Di Al-Baqarah 124-125. Wa izzibatala Ibrahim rabbuhu bi kalimati fa'tamahuna qala inni ja'iluka imammal linnas. Ingatlah seketika Ibrahim diuji oleh Allah melalui Rasul dengan beberapa kalimat, dia berhasil menjawabnya. Maka dikatakan oleh Allah, "Hai Ibrahim, mulai hari ini aku jadikan kau imam bagi semua manusia." Artinya bukan manusia, bagian daripada manusia itu roh. Nah, jadi Ibrahim itu imam. Nah, kalau Ibrahim imam, kita siapa? Adalah makmum. Ibrahim imam, kita makmum. Karena kita di belakang Ibrahim. Ibrahim imam, karena di depan kita. Pertanyaannya dihadapi itu siapa? Nah, itu. Jadi hadapan itu dalam bahasa Arabnya kiblat, Pak. Kiblat itu artinya hadapan. Jadi kiblat itu adalah hadapan yang dihadapi oleh Ibrahim, yang dihadapi oleh kita di Baitullah waktu itu. Siapa itu hadapan? Hadapan itu yang mengatakan, alastu birabbikum. Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Siapa beliau? Beliau adalah sifat Allah, serta Allah, utusan Allah bernama dengan nama Muhammad. Nah, itulah Muhammad sudah ada terdahulu, terakhir dizahirkan. Nah, itu kan diungkapkan pada surat Al-Araf 172. Wa iz akaza rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna antaqulu yaumil qiyamah inna kunna hadzal ghafilin. Ingatlah seketika aku mengeluarkan semua roh anak Adam, aku bersaksi atas diri mereka satu persatu. Aku tanyakan, alastu bi rabbikum, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Kalau Allah itu Tuhan, aku dengan Tuhan itu adalah beliau Muhammad tadi. Dijawab oleh semua roh, bala syahidna, benar engkau dengan Tuhan kami menyaksikan. Nah, terjadilah sujud semua roh waktu itu sambil berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada asma, tidak ada perbuatan kecuali Allah. Tapi tidak Allah yang kusaksikan, tidak Allah yang kudengar, tidak Allah yang kuhadapi, tapi utusannya, melainkan sifatnya, namanya Muhammad. Itulah syarat pertama kali Pak, di situ. Nah, di ujung ayat dikatakan mandakalahu kana amina. Nah, itu dia. Siapa yang masuk ke dalam rumah itu ada di Makkah, maka aman. Nah, jadi wahazal baladil amin itu artinya dan demi negeri yang aman itu bukan Mekah, tapi negeri Makkah, tepatnya di Baitullah Hakikat, yang di dalamnya ada Muhammad, ada Ibrahim, dan ada semua roh waktu itu.
Nah, semua kita kalau nak minta petunjuk, nak bertemu dengan Allah dan Rasul ke situ. Tapi tidak mungkin Pak Jud. Karena kita lalu lupa. Yang kedua, tidak punya kemampuan terbang ke situ. Sangat jauh negeri itu. Makanya dimudahkan agama ini, negeri Bakkah dijadikan Mekah di sini. Nah, itu cerita itu Pak. Ya. Baitullah di sana dijadikan Ka'bah di sini. Masjidil Haram situ dijadikan Masjidil Haram di sini. Di situ ada makam Ibrahim, nanti di depan Ka'bah itu ada juga makam Ibrahim, Pak. Pandai baik kamu mengingat itu, kata Rasul. Sadar baik kamu berada di situ, kata Rasul. Seketika sholat itu sudah cukup. Berarti kamu sudah sampai di Baitullah hakikat, di negeri yang aman yang tadi aku ceritakan, kata Rasul. Nah, itulah kisah tentang wahazal baladil amin. Sudah? Masuk ayat 4. Apa bunyinya, Pak? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Terjemahannya? Pak Pen? Terjemahannya? Ayat 4. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi insan itu adalah nama manusia dinamakan kepada roh. Jadi roh itu di situ Pak, posisinya sangat baik sekali. Yang menjadikannya Allah, asalnya Muhammad, namanya Mu'min, di tempat satu namanya Baitullah. Ya. Sangat baik, terbaik. Ayat berikutnya, baca lagi. Summa radadnahu asfala safilin. Nampak Pak Jen terjemahannya? Anda nampak terjemah? Dan nampak Pak Pen? Dan kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendah. Kan sudah indah tuh. Yang menjadikannya Allah, asalnya Muhammad, namanya Mu'min, di dalam rumah namanya Baitullah, diturunkan oleh Allah melalui Rasul, diturunkan oleh Rasul ke dalam tempat yang rendah. Roh tadi diturunkan ke tempat yang rendah. Tempat itu hitam, dipijak-pijak, namanya asfal. Asfal Pak. Yang di jalan-jalan itu. Asfal itu aspal artinya. Tahu Pak aspal? yang di hitam itu, yang untuk dipijak-pijak orang mobil lewat itu. Ke dalam itulah roh tadi, insan tadi dimasukkan oleh Allah Pak. Bayangkan itu. Jadi kalau seandainya roh ini tadi keliru, salah, sesat, mungkin masih wajar ya Pak ya. Ya tidak dan tidak, karena barangkali dia dimasukkan ke situ Pak. Kalau aspal mungkin masih ada agak black dikit lah gitu kan, keras. Kalau dimasukkan ke dalam kapal Nabi Nuh, pernah dengar cerita kapal Nabi Nuh Pak? Saking iri dengkinya orang-orang ingkar pada saat itu, sewaktu kapal Nabi Nuh itu sudah jadi, itu dijadikan oleh mereka WC Pak, water closet, tempat buang air. Diumumkan, bapak-bapak, ibu-ibu, adik sana, kalau sakit perut, kita punya WC umum yang paling canggih, gedang besar, indah. Mana itu Pak? Itu kapal Nabi Nuh. Apa terjadi Pak? Sejak saat itu, kalau orang mau buang air, naik ke kapal Nabi Nuh. Prot, subuh-subuh. Lama-lama kan rame, lama-lama kan penuh. Nah, apalagi dihantam hujan, penuh. Nah, dalam kemudian Pak, karena Allah punya kuasa, Allah punya skenario, terjangkitlah penyakit kusta waktu itu Pak. Penyakit kulit yang gatal-gatal, semakin digaut semakin dalam, buku disbaut. Nah, lama kelamaan di antara mereka yang kusta itu ada yang kustanya merembet ke mata, buto. Nah, itu bukan seorang dua orang, banyak buto karena penyakit kusta tadi. Kalau kita lihat di situ kan ada kekejaman Allah di situ. Karena mereka salah,
menghinakan Rasulnya dengan cara buang air di kapal tadi, seakan-akan mereka dihukum. Tetapi mereka itu adalah tumbal bagi kita hari ini, supaya kita bisa mengambil hikmah. Apa yang terjadi? Hari hujan-hujan lebat, yang butuh tadi masih nyemanang angkat kapal itu naik ke jenjang itu kan. Buang air Pak Jon. Tiba-tiba terlepas tangannya, terus masuk ke dalam subsiden mereka. Tercelup situ. Ya otomatis kan dia kan ngelap mukanya kan. Ngelap tangannya. Karena dia mau lihat atau apa mencari jalan kan. Yang anehnya sewaktu ngelap mukanya itu, ini bisa nengok lagi. Kudis-kudis kita itu hilang. Akhirnya dia naik ke atas. Langsung dipergi ke perkampungan, ke perkotaan, langsung ngomong, "Oh saudara-saudaraku, adik sanakku, semua yang kusta-kusta kini sudah ada obat yang ampuh, mujarab." Apa itu? Aku tadi buang air di kapal Nabi Nuh. Tiba-tiba terpleset jatuh. Nah pas aku lap mata aku, hilang buta. Pas aku lap mulus lagi. Serius nih, nah ini nih contoh nih. Akhirnya kata masyarakat, ya cukup, itu cubo. Nah, dicubo Pak, dicelup dalam sebatas tangan dulu Pak. Pas, oh iya bungkus rumahnya. Udah, meloncat semua mereka tuh berenang. Habis. Sampai yang mau diekspor Pak, pakai kaleng. Obat kusta paling mujarab. Airnya pun dikikis masih bisa mujarab. Begitulah skenario Allah mengajarkan kepada kita, kalau kita sakit Allah yang menyembuhkan. Faiza maridna fa innaka yasfin. Kalau kami sakit ya Allah, Engkau lah yang akan menyembuhkan. Tentu melalui syariat kan, dokter, obat. Nah, kalau bisa karena ada duit, dokter pakai obat kan mahal. Sekali obat 800 Pak jadi. Bukan tambah sembuh betul Pak, tambah jadi. Akhirnya di stop lah obat tadi. 800.000 nggak bisa ke dokter malam. Tapi kan duit 800 sudah ada, mati pun kita gara-gara sakit. Pergilah ke rumah Pak Ustad. Kalau Ustad Pendi misalnya kan, Pak Ustad Pendi ya, kau sakit badan kau gini. Ya, karena beliau tahu jika kami sakit boleh menyembuhkan, ambil air putih, ambil jeruk nipis, air mandi, diminumkan, dimandikan, dicabut, selesai sembuh. Artinya dokter, obat itu hanya wasilah, hanya syariat. Sejatinya Allah menyembuhkan. Akulah cerita Nabi Nuh menggambarkan itu kepada kita. Jadi balik kepada cerita kita tadi, ya kalau kita dicemplungkan ke dalam subsidi tank, ya mau tak mau bau Pak. Ya pasti. Ya kan, busuk. Nah kalau kita dicemplungkan ke dalam aspal, mau tak mau hitam Pak. Nah disinilah maka dikatakan oleh Allah, dikatakan oleh Rasul pia Nabi, ukhruju ani ajsamikum wal hukmi fatakunani. Keluarlah kamu dari batang tubuhmu, dari aspal itu, dari hukum dan peraturanku, maka kamu bertemu dengan aku. Waktu itu kamu sudah aku bersihkan, aku sucikan, aku angkat derajat. Momentum kita keluar dari batang tubuh, dari aspal itu Pak, itulah sholat. Apa ruh itu keluar? Bukan. Yang keluar itu adalah wajah ruh. Ini wajah tu wajahnya. Aku hadapkan wajahku kepada wajahnya dia, Allah dan Rasul. Apa itu wajah ruh? Ingatan, perasaan. Jadi ingatan ditambah perasaan sama dengan kesadaran. Nah kesadaran ini yang dikeluarkan dari tubuh kita. Diajak bertemu dengan Allah dan Rasul di dalam sholat. Nah mudah-mudahan walaupun kita berada di dalam aspal yang hitam, pelan-pelan Allah bersihkan. Sehingga walaupun kita berada di situ, kita tidak hitam. Sebagaimana ikan di dalam laut. Walaupun dia berada dalam laut, dia tidak asin. Tapi dengan catatan ada kontak dengan Allah Rasul di dalam sholat. Tentu sholat yang bagus, sholat yang baik, sholat yang benar. Makanya ayat berikutnya Pak, baca lagi Pak. Ayat 6. Illallazina amanu wa amilus solihati
Jadi setelah kita dimasukkan, dicemplungkan ke dalam aspal yang berwarna hitam, yaitu tubuh badan jasad yang di dalamnya ada 17 penyakit hati tadi, itu aspal namanya. Seketika kita keluar, dikeluarkan dari gelap kepada terang oleh Allah di dalam sholat, apa yang terjadi? Walaupun aku cemplungkan kamu ke dalam aspal, warna kamu hitam, bauan kamu busuk, kelakuanmu buruk dan macam-macam itu, kalau kamu keluar, kamu bertemu dengan aku dalam sholat, maka kamu akan aku bersihkan setiap saat dan tidak putus-putusnya. Makanya kalimatnya illal ladzina amanu, kecuali si mukmin. Nah, mukmin itu kan nama roh, Pak. Kapan mukmin itu dikatakan mukmin? Kapan roh itu dikatakan mukmin? Kalau dia berhadapan dengan Tuhan dalam sholat. Kalau tidak bertemu dengan Tuhan dalam sholat, dia tidak mukmin namanya, Pak. Ruh namanya. Kalau keluar sholat, mukmin namanya. Wa amilus solihat, dan mereka yang mengerjakan solih. Solih itulah sholat, Pak. Kenapa solih itu dikatakan sholat? Karena sholat itu ibu semua perbuatan. Nanti di akhirat Allah tidak akan tanyakan kamu bersadat, kamu berzakat, kamu sedekah, tidak itu. Inna awala yuhasib min amali bani Adam as-sholat. Yang pertama kali kami cek tentang amaliyah anak Adam, ya masalah sholatnya. Kalau sholatnya bagus, baguslah amaliyahnya. Kalau sholatnya buruk, buruklah amaliyahnya. Kalau sholatnya dado, walaupun amalnya banyak, kebaikannya banyak, tidak dianggap ado. Gitu. Jadi orang beriman, beramal soleh itu adalah orang yang tahu Tuhannya, tahu Rasulnya, tahu dirinya, dia sholat. Bagi mereka itu pahala yang tidak putus-putus. Ajrun ghairu mamnun, artinya pahala yang tidak putus-putus. Selalu dibersihkan, dirapikan, disucikan oleh Allah, walaupun dia berada di dalam lembah yang hitam, namanya asfali safilin. Terus fama yukadzibuka ba'du biddin. Terjemahan, maka apa alasanmu mendustakan hari pembalasan? nah di situ hari pembalasan ya Pak ya. Padahal itu ba'du biddin, maka kok kamu mendustakan hari beragama. Di situ kan hari pembalasan. Sebenarnya hari beragama, Pak. Kapan tuh hari beragama? Hari beragama itu seketika agama didirikan, Pak. Kita kan tahu kan as-sholatu imaduddin. Sholat itu kan tiang agama. Seketika kita sholat, waktu itu kita mendirikan agama. Itulah yaumiddin. Itulah hari beragama, bukan hari akhirat, bukan hari pembalasan. Nah, jadi setelah kamu sholat berhadapan dengan Tuhan, apalagi kamu dustakan, kan real kenyataan gitu kan. Walaupun kamu berada pada lembah yang hitam, alam yang gelap, aku keluarkan kamu, kan kamu putih, berseri-seri. Nah, buktinya kan kita bisa ke balai, ke musola, ke masjid, kita bisa sholat, kita bisa bersedekah, kita bisa berpandangan baik kepada orang, bisa menyampaikan hal yang baik kepada orang. Itu bukti bahwa benarlah Allah itu membersihkan kita daripada kehitaman diri kita, tubuh kita yang disebut asfali safilin tadi. Terus ayat terakhir, Alaihissallahu biahkamil hakimin. apa kan terjemahannya? Bukankah Allah hakim yang paling adil? Bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Walaupun dia celupkan kita ke dalam asfali safilin, ke dalam tempat yang kotor dan hitam, tapi dia punya solusi untuk memberikan kita bersih kembali putih. Itulah sholat, itulah keadilan. Jadi barang siapa yang tidak sholat, berarti mereka tidak mau menerima keadilan Tuhan. Jangan disalahkan Tuhan, salah mereka. Itu aja kira-kira kaji kita. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada itu cuma John. Ya kalau lah digali terasa buahnya terasa isi. Apa Pak Pen? Mengenal Allah itu dalam salat itu. Ah, bagaimana kita mengenal Allah di dalam sholat? Kalau nanti kita akan ketemu. Kalau dulu sholat ronde pertama, kan kata Rasulullah,
didik anakmu itu sholat umur 7 tahun. 7 tahun itu sampai ke 8 itu Pak. Itu geraknya baik baru tuh. Biarlah setahun geraknya baik. Tegak, ruku, itu adalah sujud duduk. 8 ke 9 ajarkan dia bacaan. Setahun tuh Pak. 9 ke 10 ajarkan dia terjemahan. 10 selanjutnya itu makna. Kalau dia tidak sholat, pukul, gebuk. Waktu dia melaksanakan sholat kelas 1 ini, itu yang kita alami Pak. Allahu Akbar. Nah kita ke pasar, kita ke kebun, kita ke bank, kita ke mall macam-macam. Itu sholat ronde ke-1 atau bab ke-1. Bagi Allah itu tidak disalahkan tidak. Memang proses itu seperti itu. Nah masuk kita pada sholat yang kedua. Wa min hadisu kharajata fawali wajhaka satul fajril haram. Dari mana saja kamu keluar, dimanapun kamu berada, hadapkanlah wajahmu itu ke Masjidil Haram. Nah itu dia tadi. Bukan wajah tubuh. Wajah tubuh ini mau ke utara, ke selatan, barat, timur silakan saja. Makanya kalau naik mobil kita boleh ngadap ke mana baik. Ya. Tapi wajah di dada, wajah ruh yaitu ingatan, perasaan, sama dengan kesadaran itu tidak bisa. Harus ke situ Pak. Harus ke Masjidil Haram. Di situ ada Ka'bah. Falyabudu rabb hadzal bait. Kau sembah Tuhan rumah ini. Bukan rumah ini, Tuhan rumah ini sembah. Makanya fatakhizu min maqam Ibrahim shalah. Ambil sebagai maqam Ibrahim kamu salat di sini. Itu salat kelas 2. Nanti kita masuk ke dalam rumah yang kosong. Surat An-Nur itu. Artinya masuk dalam Ka'bah itu. Kosong. Kosong artinya tidak di depan, tidak di belakang, tidak kiri, tidak kanan, tidak atas, tidak bawah. Kosong. Jadi tidak ada lagi Masjidil Haram, Ka'bah, Maqam Ibrahim, tidak ada lagi. Kosong. Jadi kita sudah masuk pada dimensi kosong. Yang kita cari siapa? Allah. Bisa ketemu Allah? Tidak bisa. Rasul? Tidak bisa. Nabi? Tidak bisa. Akhirnya siapa? Al-ulama warasatul anbiya, guru yang mengajarkan ilmu ini. Bukan Pak Abu. Pak Abu dapat dari orang itu. Guru yang mengajarkan ilmu ini. Makanya orang tarekat kalau sholat dia menampilkan gurunya dalam sholat. Itu. Tapi dalam kajian kita tidak begitu. Guru itu hanya sebatas melapor. Usolli fardhu subuhi kata ini mustaqbilah kiblatan ada alillahi ta'ala, sekedar melapor. Nah, kamu pernah ditanya dulu, Pak Bu, kok guru yang ditampilkan? Nah, sejatinya bukan guru. Sejatinya bukan al-ulama rasul anbiya, tetapi nabi. Tapi tidak mungkin kan? Sejatinya rasul. Tidak mungkin kan sejatinya Allah. Jadi Allah, rasul, nabi, al-ulama rasul anbiya. Itu pun kalau kita temukan sebatas niat kita melapor. Akhirnya apa? Lillahi ta'ala, bagi Allah. Kepada bagi Allah lah kita berjalan. Siapa bagi Allah? Itu adalah Muhammad. Itulah sifat. Cak mana proses berikutnya? Nah, wasta'inu bisobri wasolah innaha lakabirah ila khosiin. Meminta tolonglah kamu kepada Allah ya, dengan sabar dan sholat. Meminta tolong kepada Allah, tapi dengan sabar. Sabar itu nama Allah. Sabar itu nama Allah. Tidak nyata dia, mereka nyata pada Muhammad. Muhammad yang sabar, terbukti kesabarannya. Bukan Muhammad Nabi, Muhammad Rasul. Dialah wasilah. Makanya seketika sholat datang, kita azan kan? Apa doanya Pak Pet? Allahumma Rabba hazid da'wati tammah wa sholatil qaimah ati. Terus jadi ya Allah yang memiliki seruan sempurna itu sholat yang didirikan, hadirkan dengan kaum Muhammad Rasulullah sebagai perantara antara aku dan engkau. Kita minta dihadirkan beliau karena beliau itu adalah wasilah. Itu. Makanya di surat Al-Maidah ayat 35 dikatakan, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wabtaghu ilaihi wasilah. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah
Carilah oleh kamu perantara antara kamu dengan Allah. Itu wasilah. Siapa beliau? Rasul. Wajahadu fisabilihi la'alakum tuflihun. Berjuanglah kamu mencari Rasul itu. Kalau kamu bertemu, kamu pasti menang. Nah, karena Rasul tadi diartikan orang Nabi, kan berkatakan Rasul beda dengan Nabi. Ternyata Rasul itu sifat, Pak. Sifat Allah. Tidak nyata Rasul, tapi nyata pada Nabinya. Jangan Nabi yang dicari, Rasul. Rasul itu sifat. Ada sifat itu, ada terasa dalam diri kita. Sejatinya bagaimana Pak Bu? Nah, ini dia. Allazina yazunnuna mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka yang punya persangkaan bertemu dengan Rasul, dengan Allah dalam sholatnya, sungguh mereka sudah kembali. Artinya Pak Jun, seketika Pak Jun tegak sholat, ada rasa kita kan? Ada rasa kita kan? Satukanlah rasa kita kepada rasanya Rasul dengan Allah. Maka itu sudah bertemu dengan Allah, sudah bertemu dengan Rasul, itulah sholat. Jadi konsen kita ke situ aja. Allahu Akbar. Dekat dengan Rasul, dekat dengan Allah. Maka masuklah. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah sholat yang sejati. Jadi yang Masjidil Haram, Ka'bah itu, guru macam-macam tadi itu hanya pengantar gitu nah. Tidak sampai ke situ. Terakhir rasakanlah keberadaan diri kita Rasul dengan Allah di dalam sholat. Sudah. Hal sampai itu kepada Allah itu Pak Pen. Makanya kita dituntut untuk mengetahui bacaan sholat. Dari Allahu Akbar sampai salam. Kenapa? Kalau kita tidak hafal, kita hafal ya, tapi tidak tahu terjemahan, tidak paham, zubnya kurang Pak. Rasanya kurang. Contoh, kalau orang ngomong jorok kayak gitu, mencarut lah gitu, kita tidak ngerti. Pasti kita, Pak Abu itu, kita tidak ngerti, akan ketawa-ketawa aja. Tapi seketika kita mengerti apa yang disebutkan, timbul perubahan perasaan. Reaksi ya. Timbul action reaksi. Kita mulai marah, kita mulai emosi. Akhirnya kita labrak ya. Kamu jangan sembarangan ngomong ya. Aku ngerti loh apa yang membicarakan. Kamu menjatuhkan harkat saya di depan masyarakat banyak. Kenapa kita bisa marah waktu itu? Karena kita tahu. Makanya ya ayyuhallazina amanu la taqrabu shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma ta'kulun. Wahai orang beriman, wahai ruh, kamu jangan mendekati sholat kalau kamu sedang mabuk. Hatta ta'lamu ma ta'kulun, sehingga kamu tahu yang kamu kecek itu apa. Supaya apa? Supaya terasa zuknya. Apa yang kita rasakan dengan apa yang kita ucapkan, berarti itu sudah sampai Pak. Ditambah lagi dengan kajian kita waktu datanglah ke musola, datanglah ke masjid, imamnya khusyuk, jamaahnya tidak, maka dianggap oleh Allah khusyuk. Imam tidak khusyuk, jamaahnya khusyuk, dianggap imam khusyuk. Kedua-duanya tidak khusyuk, safnya rapat, dianggap khusyuk. Imam tidak khusyuk, jamaah tidak khusyuk, safnya centang perenang, aminnya malaikat, dianggap oleh Allah khusyuk. Jadi sholat di musola, di masjid itu sangat luar biasa. Maaf ngomong itu tanpa kajian ini pun sudah dianggap oleh Allah khusyuk. Tapi alangkah baiknya kajian ini dapat, amalan itu beramal. Itu saja Pak Pen, kajian kita pagi hari kok. Ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.